Bayangin, ada HP gaming terbaru yang upgrade-nya kelihatan cuma sedikit. Tapi pas lu pegang dan mainin, handphonenya tuh tetap berasa wah. Awalnya gue sempat mikir ya, ROG Phone 9 Pro mah paling cuma ROG Phone 8 yang lagi-lagi HP gaming yang nggak berkembang, malah jualan kamera sekarang. Tapi sayangnya ternyata gue salah besar. Pas gue cobain sendiri handphonenya, ada kejutan kecil yang bikin pengalaman gaming jadi makin GG. Beneran deh ya, minor upgrade-nya ini diam-diam tuh ngasih perubahan yang signifikan. Kok bisa nih? Apa rahasianya nih di ROG Phone 9 Pro sampai-sampai masih pantas disebut rajanya gaming phone? Ya stay tune ya, kita bakal bahas dan kupas tuntas sedikit di video kali ini. Let's go! Oke, sebelum lanjut, buat yang baru mampir, selamat datang semuanya di Nyanteh. Jangan lupa kalian untuk tombol kliknya diklik ya, dan nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan update HP dan laptop terbaru dari channel ini. Jadi langsung aja ya, apa nih yang baru dan apa aja yang sama di handphone ini? Jelas, upgrade pertama di handphone ini yaitu chipsetnya ROG 9 Pro ya, gunain chipset Snapdragon 8 Elite. Jelas ya, harusnya lebih kencang dan lebih efisien juga. Malah harusnya potensi chipset ini keluar semua di HP ini. Dan untuk RAM-nya itu tetap gunain LPDDR5X dan juga storage-nya di UFS 4.0 tanpa micro SD slot. Desain dan build quality-nya untuk ROG Phone 8 kemarin itu ya desainnya bisa lebih ramping 15% dan lebih ringan 9% dibanding ROG 7. Nah sekarang di ROG Phone yang sekarang ini nih udah pertama kalinya menggunakan IP rating 68, tahan air dan tahan debu juga, namun dari segi bobot dan dimensi tetap sama seperti pendahulunya. Jadinya dari tampilan sih sekilas ROG 9 Pro dan 8 Pro sih mirip. Keduanya itu sama-sama menggunakan rangka metal dan goring Gorilla Glass Victus 2 di layarnya untuk durabilitasnya. Namun di bagian belakang terdapat logo ROG dan layar Anime Vision Mini LED yang lebih banyak lagi. Totalnya sekarang ada 648 titik LED yang sombongnya buat pameran teknologi ini Asus kasih mini game buat kasih lihat sekaligus sebagus apa sih mini LED-nya. Cobain deh. Jangan review gamenya, tapi review LED-nya. Kerasa banget kelasnya. Dan lu juga bisa custom ini nih, si LED-nya biar lebih keren lagi. Terus untuk ROG Phone 9 Pro juga udah punya dua warna, Phantom Black sama Storm White. Tapi gue belum dapat konfirmasi di Indo itu dijualnya dua-duanya atau yang ini aja. Jadi, simpelnya ROG 9 Pro itu melanjutkan desain language ROG 8 Pro yang stylish ala-ala gamer lah. Tapi kalau dari sisi layar, tetap gunain panel AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD+, dengan teknologi LTPO untuk refresh rate adaptif dan juga efisiensi daya. Namun ROG Phone 9 Pro ini upgrade refresh rate sekarang menjadi 185 Hz. Gua sih masih nggak tahu ya ngapain ninggiin lagi refresh rate-nya kalau tetap banyak game mainstream yang belum capable di refresh rate kayak gini sih. Ya jadinya sih ini fitur nice to have aja ya. Nah tapi tingkat kecerahan untuk kontrasnya dan juga kualitas warna ya kelihatan nggak banyak berubah. Panelnya Samsung E6 AMOLED juga dengan peak brightness-nya di 2500 nits, SDR10 Plus ready juga, dan touch samplingnya di 720 Hz hadir di semua versinya ROG Phone 9 ini. Tetap juga ada fitur always on display sama fingerprint in display-nya juga. Nah kalau untuk fitur gamingnya di handphonenya tetap punya teknologi air trigger ultrasonic shoulder buttons ya di sisi frame ponselnya yang udah enak banget feel haptiknya, bahkan juga dari segi customisasinya nggak cuma tekan-tekan doang dan lu bisa atur fungsinya via Armoury Crate. Tapi perbedaan muncul pada aksesoris kipas pendinginnya ini yang clip on punya. Kalau dulu itu sebutannya Aero Active Cooler X ya untuk ROG 8. Sekarang ini namanya jadi Aero Active Cooler X Pro untuk si ROG 9. Ya sama ada tombol 2 fisiknya yang untuk bagian di punggung ini. Namun untuk Aero Active Cooler X Pro-nya ini didesain ulang dengan kipas yang lebih besar dan efisiensinya jadi lebih tinggi lagi. Serta tetap mempertahankan subwoofer internal dan juga port 3,5 mili audionya. Ya gue sih baru pertama kali ya cobain ya beginian ya. Ya enak juga ternyata. Kacau, kenapa gue baru sekali ini sempat pegang si coolernya. Setelah gue cobain Aero Active Cooler X Pro kali ini, asli suhunya pun handphone ini turun drastis. Udah gitu subwoofernya kecil tuh lucu banget feelnya, suara ledakannya musuh berasa lebih greget juga. Emang nih aksesoris gini nih kayak rekomend wajib punya gitu. Dan untuk mode performance X mode-nya pada ROG Phone 9 Pro ini pun tetap ada ya. Kalau sampai dihilangin sih bener-bener jadi nggak guna nanti si ROG Phone-nya. Ya kali handphone gaming tapi performance
performance limit. Apalagi nih kira-kira yang baru sama yang beda gitu di handphone yang satu ini. Ya kalau untuk kamera sih sebenarnya tetap sama ya, mereka tetap jual sektor kamera, tapi dari speknya sih nggak banyak yang berubah, malah sama. Audio juga nggak ada yang berubah ya nothing spesial lah untuk di sektor ini. Kalau baterai ya, ROG 9 ini sekarang tuh sedikit lebih besar lagi kapasitasnya, yaitu di 5800 mAh dari pendahulunya. Untuk charging juga tetap sama di 65 watt ya, pretty much the same, tapi nice lah, kapasitas lebih besar sekarang, bisa main game lebih lama, sejam atau 2 jam lebih lama. Jadi ya jelas ya, simpulan dari yang baru tahu dan apa aja yang sama di handphone ini, lebih tepatnya sih ROG ini lebih kayak nyempurnain apa yang masih kurang dari generasi lamanya. Apakah jelek? Ya enggak juga sebenarnya. Yang gue sayangkan sampai sekarang tuh paling nggak ada di ROG Phone ini fitur teknologi super resolution dan juga frame interpolasi. Gue agak blebet nih ngomong ya. Lihat aja nih, refresh rate-nya udah gede banget. Kalau misalkan ada teknologi kedua ini dan bisa bypass game-game yang belum ready, refresh rate tinggi lagi, bener-bener gila sih nih fiturnya. Bayangin aja ya, Genshin bisa di 185 Hz, lancar gitu. Nah, secara kasual handphone ini juga udah ngebawa versi Android 15 dan yang gue gunain ini udah memiliki varian RAM 24GB sama storage-nya 1TB. Emang sangat-sangat overkill ya. Buat apa juga sampai 24GB? Gue sampai sekarang pun belum paham gunanya apa, tapi lagi-lagi nice to have ya untuk si ROG ini. Bukan virtual loh RAM-nya. Nah, secara UI juga kurang lebih sih ya sama aja, rasa-rasa ROG yang kasih experience beda pas lu riset pertama kali handphonenya. Sama untuk fitur-fiturnya juga palingan yang baru itu ya di bagian AI-nya, kayak circle to search, fitur search di settingnya lebih pintar lagi, AI wallpaper, AI transcript, ya buat produktivitas lah yang baru. Dan ya sayangnya untuk tahun ini karena sekarang OS semakin gila ya, sekarang gue belum bisa lagi nih nobatin handphone ini punya UI terbaik lagi. Tetap masih simple dan bagus, cuma memang tugasnya Asus nih yang sekarang agar bisa mengembalikan lagi ke tahta OS bagus kayak dulu. Sekali lagi, bukannya downgrade loh ya. Cuma sekarang gini nih, apakah handphone ini tetap asik dan memuaskan buat dipakai? Ya mari kita bahas aja feel dan experience setelah kita pakai sebentar. Singkatnya, gue udah cobain handphone ini beberapa hari ya, kayak 1-2 hari doang ya, itu pun juga masih kerasa puas banget. Walau bentuk dan konsepnya itu nggak banyak yang berubah. Bahkan sampai gue dibilang bye-byein handphone ini pun juga ya nggak apa-apa lah, bodo amat. Cuma begitu handphone ini ada di tangan gue, langsung kerasa deh aura premium gamingnya. Bobotnya berat emang, sekitar 207 graman ya. Pegang lama pasti capek, cuma style yang semakin sekarang semakin minimalis, gue sih ini cukup respect ya sama ROG. Setidaknya ya, handphone kayak begini kalau di tongkrongan pasti langsung ditanya, itu handphone apaan weh? Soal build quality ya udah top notch untuk segmentasi gaming, frame-nya metal dan juga kaca di bagian belakangnya kokoh, finishing glitter halus, nggak gampang ninggalin sidik jari juga. Nuansa desain ROG juga lebih kalem dibanding generasi awal ROG Phone yang super gaming banget. Ditambah tadi udah ada IP rating 68. Bukan buat berenang, tapi kalau nggak sengaja kecelup yang biasa main game di kamar mandi sambil nabung nih ya, sekarang lebih aman. Armoury Crate juga salah satu fitur wajib yang harus kalian gunakan saat punya handphone ini, biar nggak sekedar beli doang tapi nggak maksimal pakai handphonenya. Dan ya memang sangat wajib lah lu explore masing-masing fitur yang ada di Armoury Crate ini. Nah sekarang kita bahas ke menu utama buat gaming phone yang satu ini, performance ROG ya, itu kayak ibarat monster berkedok smartphone lah. Spesifikasi kelas dewa banget, udah pasti di bawah semua. Sekarang ROG 9 Pro pun juga memperkenalkan ya rangkaian fitur gaming dengan AI-nya ke generasi terbarunya yang tidak ada di seri sebelumnya. Kayak tadi gue bilang ada Xsense, ada Xsense 3.0. Ini tuh sebenarnya AI image recognition buat mendeteksi event penting dalam game dan bahkan dapat otomatis bisa mengupgrade skill karakter ketika ultimate ability siap digunakan. Nggak make sense kan fiturnya? Ya emang gitu. Dulu sebenarnya ada tapi belum se-advance yang kali ini. Terus juga X Capture 2.0, AI untuk otomatis ngerekam momen-momen penting kayak kill streak, team fight dan lain-lain tanpa perlu menekan tombol record lagi. Kayak tahu aja gitu momennya, kayak kepake banget buat yang sering share game, ini penting banget. Dan nggak perlu repot lagi pencet rekam, itu sih pentingnya. Tinggal fokus main, semua momen penting bakal ke-record langsung dari AI-nya ini. Dan yang dibaruin lagi ada ya itu AI Grabber 2.0, yang ini sebenarnya buat bantu translate tulisan in-game-nya aja. Dan paling yang benar-benar masih fresh di handphone ini itu ada AI noise cancellation. Ini bukan buat TWS, tapi buat lo yang sering pakai in-game voice chat, otomatis bisa reduce noise mic lo. Jadi lebih
clear lah. Cobain aja deh kalau udah punya. Kalau untuk sistem pendingin sekarang juga udah di-upgrade jadi Gamecool 9. Jadi sistem pendinginnya dengan desain 360 SoC cooling Gen 3 pada ROG Phone 9 Pro. Ya karena lu tahu kan, ROG Phone itu kalau naruh chipset di tengah ya. Jadi sistem pendinginnya harus khusus lah, nggak sama kayak handphone lain. Tapi gue minta maaf dulu nih ya untuk ke kalian semua karena ya gue pegang handphone itu cuma sehari 2 hari doang. Dan handphone ini udah harus mesti balik lagi. Benchmark detail gue belum dapet. Seharian ini cuman ya kayak explore experience fitur baru yang ada di handphone ini. Jadi kalau kalian mau lihat benchmark kayak gimana, jangan lupa aja untuk subscribe ke channel Nyantai dan komen juga biar nanti gue coba pinjemin handphone ini lagi. Gue cari pinjaman untuk handphone ini ya. So ya, emang nggak banyak yang kita coba di sini karena keterbatasan waktu dan gue yakin bakalan tes lebih in-depth lagi nanti untuk handphone satu ini. Gimana soal tes sintetisnya, stabilitasnya, gaming testnya bakal kayak gimana juga dan tentunya aksesoris ini. Ini wajib sih kita coba lebih dalam lagi karena dari seri-seri sebelumnya susah banget gue cari pinjaman untuk aksesoris ini. Kalau sekarang di paketannya sih udah dijual langsung ya. Jadi ya simpulan gue sama impresi ROG Phone 9 Pro, bener kan ya? ROG Phone 9 Pro kali ini, ya maaf ya, gue harus tetap suka sama handphonenya. Emang gue sama tim gue selalu komplainin kenapa ROG begini begitu ya. Cuma asli tiap pegang handphonenya kayak mereka tuh bisa aja bikin gue lupa sama komplainan yang udah gue keluarkan. Karena ya once lu pegang handphone ini, lu tuh tahu kalau ini tuh handphone gaming yang premium. Beda kayak kita pegang Realme GT, Poco, iQOO gitu yang kadang masih bisa dianggap itu handphone all rounder gitu. Tapi kalau hardcore gamer jelas ROG Phone 9 Pro ini wajib ditunggu ya. Tapi kalau budget kalian ketat, sebenarnya sih nggak perlu nungguin ini. ROG Phone 8 Pro aja sih masih mantep banget dan harganya juga sekarang udah mulai turun gitu. So ya kira-kira apa nih yang mau dibahas lagi dari ROG Phone 9 Pro ini? Coba aja kalian komen di bawah dan mari tebak-tebakan harga handphone ini bakal mulai di berapa juta? Di komen bawah ya. Oke, mungkin aja video singkat gua dan impresi awal soal handphone ini ya. Semoga gua dapat pinjaman lagi buat ngebahas lengkap handphonenya sebagus apa performance yang ada di handphone satu ini. Ini 8 Elite terbaik harus ya. Tapi ya udah, videonya kita akhiri di sini. Kalau misalnya udah dijual, gua bakal taruh linknya di bawah juga. Tapi yang penting jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.